Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Semoga kita selalu dalam lindungannya, amin. Kali ini saya mengambil cerita tentang asal-usul legenda. Ketahuilah, ini asal-usul Nyi Blorong dan legenda pesugihannya. Selain Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong juga adalah satu di antara sosok legenda dalam mitologi bangsa Indonesia yang telah cukup dikenal. Sosok berparas cantik dengan badan setengah ular ini, menurut cerita gitu sih, diketahui adalah seseorang panglima terkuat yang dipunyai kerajaan gaib pantai selatan. Selain dikenal mempunyai kesaktian yang begitu mengagumkan, ia juga miliki banyak bawahan jin yang tidak kalah dikdaya. Di bawah ini, sepintas kita bakal mengulas sekitar asal-usul Nyi Blorong beserta legendanya. Silahkan disimak. Asal-usul Nyi Blorong. Banyak pakar spiritualis disertai dengan legenda yang sampai kini beredar menyebutkan bila Nyi Blorong sejatinya adalah putri pertama Nyimas Dewi Rangkita yang bernama Nyimas Dewi Anggatri. Nyimas Dewi Rangkita sendiri adalah cucu dari Raja Caringin Kurung ke-11, Prabu Jaya Cakra. Nyimas Dewi Anggatri atau Nyi Blorong dulunya yaitu seorang gadis nan cantik jelita, tetapi, karena dibesarkan di lingkungan keraton yang serba berkecukupan, ia lalu tumbuh jadi wanita yang angkuh serta jahat. Lantaran kejahatannya itu, ia diusir dari keraton punya kakeknya. Ia lalu mengasingkan diri di hutan selatan serta dimulailah cerita asal-usul Nyi Blorong ini. Satu waktu dalam perjalanan di dalam hutan, ia tidak berniat lewat satu gerbang gaib yang membawanya masuk ke dalam kerajaan jin punya Ratu Segara Selatan, Nyi Roro Kidul. Tahu bila ada manusia yang masuk ke dalam kerajaannya. Prajurit kerajaan lalu menangkap Nyimas Dewi Anggatri serta membawanya ke hadapan sang ratu. Mendengar cerita serta cerita hidupnya, Nyi Roro Kidul lalu terasa iba. Kanjeng Ratu Kidul lalu mengangkat Nyimas Dewi Anggatri jadi anaknya serta menganugerahkan kesaktian siluman ular kepadanya. Nyi Roro Kidul juga mengubah nama si gadis yang semula Nyimas Dewi Anggatri itu jadi Nyi Blorong. Pada awalnya, Nyi Blorong cuma dikira sebagai gadis umum, tetapi karena kepiawaiannya dalam memimpin, berperang, dan bekal kesaktian ularnya, Nyi Roro Kidul lalu memberi keyakinan kepadanya untuk jadi pemimpin batalion dalam unit prajurit yang dipunyai kerajaan. Bersamaan dengan keberhasilannya dalam memimpin, Nyi Blorong secara bertahap lalu diakui jadi panglima tertinggi dalam pertahanan keraton kerajaan pantai selatan. Mitos lain menyebutkan bila waktu bulan purnama, kesaktian serta kecantikan Nyi Blorong bakal mencapai puncaknya. Ia dapat dengan gampang beralih bentuk jadi sosok wanita cantik berkebaya hijau, tetapi, waktu bulan mulai mengecil, ia dengan sendirinya bakal berubah jadi sosok ular raksasa yang mengerikan. Legenda pesugihan Nyi Blorong. Menurut kepercayaan orang-orang Jawa, Nyi Blorong adalah bawahan Nyi Roro Kidul yang terkecuali jadi panglima tertinggi, juga mempunyai pekerjaan untuk menyesatkan manusia. Penyesatan yang mereka kerjakan yaitu dengan memberi pesugihan atau kekayaan dengan jalan yang sesat. Untuk manusia yang terbawa nafsu, pesugihan Nyi Blorong ini pasti akan begitu menggiurkan. Dalam pesugihannya itu, Nyi Blorong senantiasa datang ke tempat tinggal orang yang memujanya. Ia lalu akan memohon si empunya rumah untuk terkait tubuh dengannya dalam kamar spesial. Dalam kamar itu, si empunya rumah akan lihat Nyi Blorong dalam bentuk gadis cantik. Tetapi bila ada yang mengintip, mereka bakal lihat si empunya tempat tinggal tengah terkait tubuh dengan seekor ular raksasa. Sesudah lakukan ritual berhubungan badan, Nyi Blorong akan pergi dengan meninggalkan sebagian keping emas yang sebenarnya adalah sisik ular kepunyaannya. Sebagai ubah dari kekayaan yang diperolehnya dengan gampang, si empunya rumah mempunyai keharusan untuk memberi tumbal anggota keluarganya. Seorang yang ditunjuk jadi tumbal bakal mati dengan penyebabnya yang ada-ada saja. Mengenai tumbal itu untuk beberapa spiritualis akan diambil serta dipakai sebagai budak di kerajaan pantai selatan. Nah, demikian sekilas mengenai asal-usul Nyi Blorong beserta legenda pesugihannya yang mendunia. Semoga dengan mendengarkan cerita ini kita semuanya dapat sadar serta menjauhi jalan-jalan menyimpang yang memanglah sedemikian rupa dibuat indah oleh Syaiton. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.